Wajah tegas Feng Xingsheng tanpa ekspresi. Lalu dia tersenyum dingin dan berkata, hanya beberapa trik kecil di ruang tamu. Jika kalian berlima menyerang bersama-sama, itu tetap bukan apa-apa. Sombong sekali. Mari kita lihat apakah kamu masih sombong nanti. Ren Hua mendengus dingin dan menginjak puncak gunung dengan keras. Saat dia menembak ke depan, dia mengeluarkan penggaris hitam. Catatan TL, penggarisnya adalah gada bersisi datar yang terlihat mirip dengan pedang latihan tumpul. Nama ini diambil dari kemiripannya dengan penguasa garis lurus Tiongkok. Seperti pedang dan pedang, ukurannya juga berbeda. Sebagai contoh lihat URL style sama dengan, lebih besar dari jauh, jarak antara 9 puncak gunung tersebut tampak sangat pendek. Namun nyatanya, jarak mereka setidaknya 1 kilometer. Bang, 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 setiap kali Ren Hua melewati puncak gunung, dia mendorongnya untuk meningkatkan dirinya, meningkatkan kecepatannya setiap kali. Suara berderak terdengar dari puncak gunung. Puncak gunung runtuh karena kekuatan dorongannya, menjadi sedikit lebih pendek. Langit yang dipenuhi debu merupakan pemandangan yang mengerikan. Medan pertempuran yang begitu luas cocok untuk orang-orang di dunia pertempuran, cocok dengan gaya kekerasan mereka. Meski butuh waktu lama untuk menggambarkan aksinya, sosok Ren Hua hanya muncul 4 atau 5 kali sebelum dia tiba di depan Feng Xingsheng. Penguasa hitam yang berat itu tampaknya mengandung kekuatan yang kuat, membawa aura mengamuk saat dia menyerang Feng Xingsheng. Ketika penguasa hitam itu mendarat, sepertinya udara terbelah menjadi dua. Riak-riak terlihat menyebar di kedua sisi seperti udara adalah air. Feng Xingsheng berbalik sedikit dan menarik sebagian pedangnya, menghalangi penggaris yang turun ke arah kepalanya. Tabrakan keras terdengar, menggetarkan gendang telinga semua orang. Feng Xingsheng tetap tidak bergerak. Kekuatan ini sepertinya bisa mematahkan serangan dari surga, namun dia memblokirnya dengan mudah. Ren Hua terkekeh. Dia berkata tanpa khawatir, tanganmu pasti sudah mati rasa. Ini hanya hidangan pembuka. Feng Xiansheng berkata dengan dingin, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku bahkan masih belum sempat mengatakan kamu tidak begitu berharga. Penguasamu sangat lemah. Bisa. Cahaya pedang yang terang, seperti bintang yang berkelap-kelip, muncul saat Feng Xingsheng menghunus pedangnya sepenuhnya. Niat pedang tajam bergabung dengan intisari untuk membentuk pedang hitam legam Qi. Ekspresi Ren Hua sedikit berubah. Dia tidak menyangka Feng Xingsheng bisa menghunus pedangnya dengan mudah meskipun penguasa berat Ren Hua menekannya. Sosok Ren Hua berkedip dan mundur. Gesekan tubuhnya terhadap udara menghasilkan suara yang tumpul. Sudut bibir Feng Xingsheng sedikit melengkung saat dia menggerakkan tangan kanannya, yang memegang pedang, dengan cara yang sangat artistik. Dia mengayunkannya ke depan dengan ritme tertentu. Untaian pedang hitam legam Qi segera diluncurkan. Saat pedang Qi bergerak, itu membentuk busur hitam. Saat Ren Hua mundur, busur hitam mengikutinya. Seiring berjalannya waktu, busur itu meluas. Ada keindahan yang aneh pada busur ini. Ekspresi Ren Hua menjadi sangat tidak sedap dipandang. Busur yang dibentuk oleh pedang hitam Qi tampak mengembang tanpa henti, berjarak 5 cm dari wajahnya setiap saat. Angin kencang dari pedang Qi meniup rambut Ren Hua kemana-mana, dan kulitnya terasa sakit. Pedang hitam Qi seperti pedang kematian. Jika Ren Hua melambat sedikit, kepalanya akan langsung terbang. Selanjutnya, busur hitam itu menempel sangat dekat dengan Ren Hua. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan penggaris hitamnya yang berat untuk menangkisnya. Dia hanya bisa terus mundur. Saat ini, nyawa Ren Hua berada di ujung tanduk. Dia hanya bisa bertaruh pada pedang Qi yang melemah seiring waktu sebelum dia kehabisan intisari. Bagi yang lain, pemandangan ini sepertinya tidak terlalu berarti. Itu hanya pedang Qi berbentuk busur yang memaksa Ren Hua mundur tanpa henti. Tidak seorang pun menyangka bahwa situasi Ren Hua saat ini telah mencapai titik di mana kecerobohan sekecil apapun akan berarti kematiannya. Feng Xingsheng mengungkapkan senyuman menghina. Tangan kanannya bergerak cepat dan menyarungkan pedangnya. Siu, ketika pedang itu diletakkan di sarungnya, pedang Qi berbentuk busur hitam langsung berubah menjadi cincin hitam dan berkedip beberapa saat sebelum menghilang. Ren Hua, kamu menemukan orang yang salah untuk dijadikan batu loncatan menuju ketenaran. Jika Anda ingin mengalahkan saya, Anda harus memanggil 3 jenius teratas dari 10 bidang pertempuran besar. Anda belum memenuhi syarat. Feng Xingsheng tersenyum lembut. Di hadapan tatapan ragu semua orang, dia segera berbalik dan pergi seperti anak panah. Apa yang sedang terjadi? Apakah pertempuran sudah berakhir? Beberapa orang tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran yang sangat mereka antisipasi ini akan berakhir secepat ini. Kebanyakan orang bahkan tidak yakin siapa pemenangnya. Hanya sedikit orang yang memperhatikan bahwa Ren Hua, yang mendarat dengan menyedihkan di puncak gunung, memiliki sepasang luka yang serasi di kedua sisi wajahnya akibat pedang Qi. Sepertinya seseorang telah mengambil kuas dan menggambar garis hitam di kedua pipinya, itu terlihat sangat lucu. Hanya dalam satu gerakan,
ahli pedang terbaik dari 18 provinsi selatan, Feng Xingsheng, seseorang yang berada di urutan kedua dari 7 raksasa peringkat putra surga yang bangga, mengalahkan jenius dari dunia pertempuran ke-9. Kekuatan seperti itu dan pertarungan singkatnya sangat mengecewakan mereka yang bersiap untuk menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi. Mereka tidak menyangka pertempuran akan berakhir seperti itu. Ren Hua bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan garis keturunan raksasa yang terkenal di dunia pertempuran sebelum dia dikalahkan. Sial, apa yang terjadi? Ini terlalu tidak terduga. Feng Xingsheng benar, Ren Hua telah menemukan orang yang salah untuk digunakan sebagai batu loncatan menuju ketenaran. Pedang terbaik generasi muda di Provinsi Selatan benar-benar sesuai dengan gelarnya. Mungkin, dalam beberapa tahun, dia akan menantang 7 raksasa dan menjadi lebih terkenal. Baru-baru ini, para pendatang baru dari 10 alam pertempuran besar telah berkembang pesat. Mereka telah menantang beberapa petani lokal dan mengalahkan mereka. Feng Xingsheng berhasil melindungi kehormatan 18 provinsi selatan kami. Namun, mengingat Feng Xingsheng mempermalukan Ren Hua seperti itu, jenius terkuat di dunia pertempuran pertama, Hao Lang, pasti akan datang dan membalaskan dendamnya. Pertempuran dimulai dengan sangat cepat dan berakhir dengan cepat. Banyak orang membutuhkan waktu lama untuk bereaksi. Akhirnya, diskusi mereka perlahan-lahan bertambah cepat. Di tengah kerumunan yang ramai, Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang dan menunjukkan ekspresi kontemplasi. Dia tampak agak tidak pada tempatnya dalam adegan energi ini. Serangan Feng Xingsheng sebelumnya memberi banyak inspirasi bagi Xiao Chen. Orang lain mungkin tidak memahaminya, tapi sebagai seorang ahli pedang jenius, dia memahami apa yang terjadi dengan cukup baik. Serangan yang tampaknya sederhana itu mengandung banyak teknik yang sangat indah. Hal yang membuat Xiao Chen terpesona adalah niat pedang yang dipahami 60% sempurna. Niat pedang yang dipahami 60% sudah bisa dianggap kesempurnaan hebat. Namun, ketika Feng Xingsheng mengikatnya ke pedang Qi, itu tidak bocor sama sekali. Ini menjamin bahwa pedang Qi yang berbentuk busur akan tumbuh lebih besar secara terus-menerus. Ketika menjadi lingkaran, energinya, pedang Qi, dan auranya tidak berkurang sedikitpun. Berikutnya adalah kondisi angin Feng Xingsheng. Xiao Chen merasa telah menyentuh ambang batas keinginan angin. Kalau tidak, serangan itu tidak akan bisa menghentikan serangan balik Ren Hua. Hal yang paling mengerikan adalah Xiao Chen dengan jelas merasakan kekuatan yang menakutkan ketika Feng Xingsheng menarik gerakannya dan pedang hitam Qi berubah menjadi lingkaran. Xiao Chen tidak berpikir bahwa dia akan selamat dari serangan itu jika dia berada di posisi Ren Hua. Namun, serangan sekuat itu hanya menyisakan 2 bekas samar di wajah Ren Hua. Seberapa kuat seseorang untuk memiliki kendali seperti itu? Selalu ada seseorang yang lebih baik. Alam Kunlun ini memang merupakan negeri yang dihuni oleh harimau-harimau dan naga-naga tersembunyi. Catatan TL, harimau berjongkok dan naga tersembunyi adalah ungkapan Tiongkok untuk bakat tersembunyi. Jika Xiao Chen ingin melawan Ren Hua itu, dia akan merasa sangat sulit dan hanya memiliki peluang menang 60%. Selain itu, dia membutuhkan setidaknya 500 gerakan. Namun, Feng Xingsheng hanya menggunakan 1 gerakan. Xiao Chen terus merenung, dia bertanya-tanya tentang kekuatan 7 raksasa, yang lebih kuat dari Feng Xingsheng. Lalu, ada putra suci dan putri suci yang selalu menempati posisi 3 teratas. Jalan di depannya sulit. Xiao Chen sudah menduga hal ini sejak lama, jadi dia tidak terlalu memikirkan hal ini. Serangan Feng Xingsheng memberinya banyak inspirasi. Xiao Chen bersiap untuk segera kembali dan melatih dirinya sendiri. Dia sudah mampu mengeluarkan kekuatan niat pedang yang dipahami 60% selama beberapa waktu. Namun, dia tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna. Ini adalah kesempatan bagus baginya. Dia tidak menyaksikan pertempuran ini tanpa alasan. Dia tidak hanya memperluas wawasannya, tapi dia juga mendapatkan bantuan dalam pemahamannya tentang niat pedang. Xiao Chen diam-diam meninggalkan pemandangan yang ramai dan terbang menuju kota Sky Mound sendirian. Sosok putihnya terlihat sangat polos dan sederhana. Kecemerlangannya hilang, tidak ada yang memperhatikannya. Pahlawan lokal dan segala macam ahli tingkat rendah memenuhi domain Tianwu yang kaya dan beragam, memperlihatkan kekuatan dan kecemerlangan mereka. Mereka berhasil mengukir prestasi di panggung besar ini, meninggalkan nama mereka dalam sejarah selama bertahun-tahun yang akan datang. Untuk saat ini, Xiao Chen hanyalah seorang pengamat. Dia hanya bisa menyaksikan pertarungan setingkat Feng Xingsheng seperti yang lainnya. Kesibukan itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen, dia hanya menonton dalam diam, tidak pernah mengatakan apapun. Namun, dia tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Darahnya yang melonjak tidak pernah berhenti. Dia hanya mengubur harga dirinya. Naga itu pada akhirnya akan menembus 9 langit. Formasi transportasi yang berakar pada zaman budidaya abadi memungkinkan Xiao Chen tiba di sekte langit tertinggi dalam satu tarikan napas meskipun terpisah beberapa juta kilometer. Setelah Xiao Chen kembali, dia segera menuju ke aula misi untuk menyerahkan misinya yang telah selesai.
Ada juga hadiah 50.000 batu roh kelas tinggi yang bisa dia kumpulkan. Meskipun Xiao Chen, dalam arti tertentu, adalah seorang jutawan, ketika dia berhasil menggunakan batu roh kelas tinggi yang jumlahnya 1 juta, itu tidak akan bertahan lama, jadi dia masih menghargai 50.000 batu roh kelas tinggi ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, Zuo Yuxi dan kelompok temannya telah menyelesaikan misi pengawalan mereka dengan selamat. Setelah membagi hadiah 100.000 batu roh tingkat tinggi, masing-masing dari mereka memperoleh sekitar 10.000 batu roh tingkat tinggi, semuanya bersukacita. Misi pengawalan tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Dengan ketenaran Sekte Langit tertinggi, tidak ada yang berani melakukan apapun. Saya pikir misi pengawalan paling cocok untuk kita. Itu benar, kami dengan mudah memperoleh 10.000 batu roh kelas tinggi dan bahkan melihat pemandangan. Perjalanan ini tidak sia-sia. Zuo Yuxi dan teman-temannya mengobrol dengan gembira, jelas dengan semangat yang tinggi. Dalam perjalanan ini, mereka makan enak dan bersenang-senang. Mereka telah melihat banyak pemandangan indah dan gadis-gadis. Tiba-tiba, Zuo Yuxi teringat sesuatu. Dia pergi ke counter dan bertanya, "Senior, saya punya pertanyaan. Saya punya teman bernama Xiao Chen. Dia rupanya menerima misi untuk membunuh petani lepas sebelumnya. Apakah dia sudah kembali?" Administrator berpakaian hitam mengungkapkan ekspresi ketidaksenangan, tapi dia masih menjawab, "Belum. Misi yang dilakukan temanmu adalah membunuh 7 pembunuh angin hitam. Sudah lebih dari setengah bulan, dia mungkin tidak akan kembali." Ketika Zuo Yuxi mendengar ini, ekspresinya berubah. Tidak peduli apa, dia masih merasa sangat berterima kasih kepada Xiao Chen. Dulu ketika persahabatan mereka masih dangkal, Xiao Chen bersedia membantu Zuo Yuxi membeli pil pengumpul intisari. Karena Xiao Chen takut melukai harga diri Zuo Yuxi, dia menyatakannya sebagai pinjaman. Dengan karakter seperti itu, orang ini layak untuk diajak berteman. Ketika salah satu teman Zuo Yuxi di belakangnya mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan tawa, hahaha. Saya sudah mengatakan kepadanya sejak lama untuk tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, dia memilih untuk tidak mendengarkan. Lihatlah apa yang terjadi, dia akhirnya kehilangan nyawanya. Itu bermanfaat baginya. Dia bahkan tidak repot-repot mencari tahu seberapa kuat dia terlebih dahulu. Saat itu, ketika kami dengan baik hati menasihatinya, dia berani bersikap sombong tentang hal itu. Saya telah mendengar tentang 7 pembunuh angin hitam. Beberapa murid sekte dalam dengan sumber daya yang dalam ingin membunuh mereka, tetapi semua murid itu akhirnya mati. Mengingat Xiao Chen belum kembali, kemungkinan besar kemalangan menimpanya. Ayo, ayo, ayo pergi. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Ayo ambil gaji bulanan kita. Menggabungkan tunjangan ini dengan hadiah dari misi ini, kita dapat membeli beberapa pil dan mengolahnya. Zuo Yuxi menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak mau berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, tidak peduli betapa dia menyukai Xiao Chen sudah mati. Tidak perlu terlalu memikirkan banyak hal. Yang paling penting adalah menjalani hidupnya sendiri. Saat Zuo Yuxi memikirkan hal ini, dia mendongak dan melihat sosok putih yang dikenalnya di pintu masuk aula misi. Orang itu tidak memiliki suka maupun duka pada fitur wajahnya yang halus. Ekspresinya tidak dapat dibaca ketika dia dengan tenang membelah kerumunan di aula misi, menuju ke konter untuk menyerahkan misi. Orang ini mengenakan jubah putih dengan kain biru di sekeliling kepalanya. Orang ini pastinya Xiao Chen. Pemandangan Zuo Yuxi dan yang lainnya sedikit mengejutkannya. Dia dengan lembut mengangguk ke arah Zuo Yuxi yang tertegun dan melanjutkan perjalanannya. Bagian ini membuat Zuo Yuxi dan kelompoknya tercengang. Mereka semua bertukar pandang satu sama lain, menyadari tatapan tidak percaya di mata yang lain. Saya yakin orang ini menyerah pada misinya dan lari kembali. Itu pasti benar. Bahkan jika 2 atau 3 murid sekte dalam dengan sumber daya yang dalam bekerja sama dalam hal ini, mereka akan kesulitan menyelesaikan misi ini. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya sendirian? Saya yakin itu juga benar. Sebelumnya, kelompok orang ini baru saja mengatakan bahwa Xiao Chen telah meninggal. Namun, ketika mereka melihat Xiao Chen hidup dan sehat, reaksi pertama mereka adalah berasumsi bahwa Xiao Chen telah menyerah pada misinya. Xiao Chen menyerahkan dokumen misi kepada administrator berpakaian hitam. Kemudian, dia mengeluarkan 7 kepala itu satu persatu. Ekspresinya tidak berubah saat dia berkata, "Ini adalah sidik jari kepala klan Feng klan kota Dingsui. Ini adalah kepala dari 7 pembunuh angin hitam. Maaf mengganggu senior untuk memeriksanya." Ketika Xiao Chen selesai berbicara, ekspresi Zuo Yuxi dan yang lainnya berubah drastis karena terkejut. Mereka semua menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana bisa? Orang itu benar-benar membunuh 7 pembunuh angin hitam. 7 pembunuh angin hitam cukup terkenal. Banyak murid sekte dalam sekte langit tertinggi dengan sumber daya yang besar telah mati di tangan ke-7 orang ini. Jadi, orang-orang dari sekte dalam cukup akrab dengan 7 pembunuh angin hitam.
Ketika orang-orang di aula misi mendengar bahwa seseorang telah membunuh 7 pembunuh angin hitam, mereka semua menatap ragu pada Xiao Chen. Administrator berpakaian hitam tidak berani gegabah. Dia segera memanggil seseorang untuk memeriksa kepalanya. Tanpa terlalu banyak usaha, dia memverifikasi informasi tersebut. Kejutan juga muncul di matanya. Jelas, administrator tidak menyangka Xiao Chen benar-benar menyelesaikan misi ini. Dia mengeluarkan 50.000 batu roh kelas tinggi dan berkata, bukti misi dan sidik jari keduanya asli. Ini adalah hadiahmu. Setelah keraguan mereka hilang, beberapa orang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa murid alam rendah yang baru saja memasuki sekte berhasil membunuh 7 pembunuh angin hitam. Adapun Zuo Yuxi dan kelompoknya, mereka saat ini merasa sangat berkonflik. Mereka tidak lagi berani mengatakan apapun. Meski reward sudah diberikan, namun poin kontribusinya belum dihitung. Administrator berpakaian hitam melanjutkan, Anda menerima misi bulan lalu tetapi menyerahkannya di bulan ini, jadi poin kontribusi akan dihitung untuk bulan ini. Xiao Chen mengangguk mengakui. Terakhir kali dia berada di sini, dia memperoleh pemahaman tentang cara kerja sistem poin kontribusi. Sekte dalam memiliki peringkat kontribusi. Itu akan mentabulasikan poin pada akhir bulan, dan 20 murid sekte dalam teratas akan menerima remunerasi tambahan sesuai dengan peringkat mereka saat mereka mengumpulkan gaji mereka lagi. Untuk membunuh 7 pembunuh angin hitam, kamu diberikan 1000 poin kontribusi. Anda dapat membuka peringkat kontribusi untuk memeriksa, namamu seharusnya sudah ada di sana. Meskipun administrator berpakaian hitam merasa terkejut melihat Xiao Chen membunuh 7 pembunuh angin hitam, dia tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan dan melakukan segalanya sebagaimana mestinya. Setelah berterima kasih kepada administrator, Xiao Chen pergi ke peringkat kontribusi. Peringkat kontribusi adalah seluruh dinding kristal yang dibagi dari atas ke bawah menjadi 100 kotak. Kotak pertama bertuliskan, murid sekte dalam Yun Feiyu, 9.000 poin kontribusi, peringkat 1. Xiao Chen pernah mendengar sedikit tentang orang ini sebelumnya. Di antara murid sekte dalam, dia tidak menonjolkan diri dan misterius. Dia bukan anggota salah satu dari 5 faksi besar yang asli. Yun Feiyu beroperasi sendiri. Kecuali dia menjalani budidaya tertutup, dia akan selalu menempati peringkat pertama di peringkat kontribusi. Kebanyakan orang mengharapkan dia menjadi pewaris sejati berikutnya. Di bawah Yun Feiyu adalah para pemimpin dari 5 faksi besar yang asli. Dari peringkat 2 hingga peringkat 6, mereka adalah Yu Ziqiang, Meng Hongguang, Feng Wuheng, Bai Zihao, dan Lan Feichen. Kelima orang ini sangat kuat. Mereka berpindah-pindah sesuka hati dan bersatu dengan orang lain. Mereka sering merampok sumber daya murid sekte dalam lainnya. Tidak mengherankan jika mereka masuk dalam 10 besar. Peringkat ke-7 dan ke-8 adalah murid veteran. Mereka juga mandiri, hanya saja tidak setenar Yun Feiyu. Peringkat ke-9 dan ke-10 adalah 2 orang yang baru-baru ini menjadi terkenal di sekte dalam, Situ Gang dan Gui Wu. Dari keduanya, satu berasal dari dunia pertempuran, dan yang lainnya membawa jutaan batu roh kelas tinggi dari dunianya. Mereka berdua memiliki bakat yang bagus, dan mereka segera menggunakan sumber daya besar yang mereka miliki untuk bangkit di sekte dalam sekte langit tertinggi. Xiao Chen terus melihat ke bawah dan menemukan namanya di peringkat ke-20. Jika pangkatnya tidak berubah pada akhir bulan, ia akan mendapat gaji tambahan bulan depan. Peringkat ke-10, Gui Wu, hanya memiliki 5.000 poin kontribusi. Jika saya mencobanya, saya seharusnya bisa masuk 10 besar. Namun, biarkan saja untuk bulan ini. Setengah bulan ini telah berlalu. Xiao Chen masih ingin melemahkan tubuh fisiknya dan memahami maksud pedang pemahaman 60% yang sempurna, jadi dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan misi. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen bersiap meninggalkan aula misi dan mengambil gaji bulanannya. 10 mutiara pengumpul roh masih cukup menarik. Ketika Xiao Chen lewat, Zuo Yuxi jelas memiliki ekspresi konflik di wajahnya. Sepertinya Zuo Yuxi ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu caranya. Saudara Xiao, selamat. Setelah berjuang lama, Zuo Yuxi akhirnya memanggil Xiao Chen. Xiao Chen berhenti tapi tidak berbalik. Dia hanya menjawab dengan lembut, terima kasih banyak. Mereka yang berdiri di puncak akan merasa kesepian. Meskipun Xiao Chen tidak berdiri di puncak, dia juga tidak biasa-biasa saja. Dia tidak meremehkan mereka yang lebih menyukai kehidupan yang mulus dan mudah. Namun, orang-orang ini tidak boleh mengkritik pilihan orang lain karena pilihannya sendiri. Anda mungkin puas dengan keadaan biasa-biasa saja, tetapi Anda tidak bisa mengejek orang lain karena impian mereka. Jika Anda bersatu dengan kelompok orang ini, akan sulit bagi kita untuk melanjutkan interaksi, membangun persahabatan sejati. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, mengabaikan pemikiran ini. Banyak murid sekte dalam di aula misi menyaksikan dengan tidak percaya saat dia berjalan keluar dengan tenang. Setelah Xiao Chen mengumpulkan gaji 10.000 batu roh kelas tinggi dan 10 mutiara pengumpul roh, dia berpikir untuk mengubah lingkungannya. Daerah pemukiman tempat dia berada agak kecil dan banyak orang di sekitarnya, itu tidak cocok untuk pemahaman.
Xiao Chen merapikan kamar tempat dia menginap dan pergi. Kemudian, dia dihentikan oleh sekelompok orang. Berat, kamu melakukannya dengan cukup baik. Anda bahkan berhasil menyelesaikan misi untuk membunuh 7 pembunuh angin hitam. Kelompok ahli muda dari faksi Guiwu telah mengonsumsi pil pengumpul intisari. 10 orang datang dan menghalangi jalan Xiao Chen sambil melepaskan aura ganas. Namun, Guiwu tidak termasuk di antara mereka. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pendekar pedang berpakaian hitam yang suram dan tampak dingin. Tingkat pengolahannya cukup bagus, karena sudah mencapai tahap akhir Raja Bela Diri kelas rendah. Kilatan tak menyenangkan muncul di mata pendekar pedang ini. Mengingat dia memimpin sekelompok murid sekte dalam yang telah mengonsumsi pil pengumpul intisari, dia jelas-jelas ada di sini untuk menindasnya. Xiao Chen tahu mengapa sekelompok orang ini ada di sini. Dia tersenyum tipis dan berkata, tepat pada waktunya. Jika kamu tidak datang mencariku, aku akan pergi mencarimu. Pendekar pedang berpakaian hitam itu tertawa keras dan berkata, apakah kamu mencari kematian? Jangan berpikir bahwa setelah membunuh 7 pembunuh angin hitam, Anda memenuhi syarat untuk menantang Tuan Muda Gui kami. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Muda Gui sudah maju ke Raja Bela Diri tingkat medial. Dia akan masuk ke 5 besar peringkat kontribusi bulan ini. Seseorang di sampingnya melanjutkan, bijaksanalah dan serahkan mutiara pengumpul rohmu. Akan sia-sia jika orang dari alam kubah langit sepertimu tetap mengkonsumsinya. Karena keunggulan jumlah mereka dan Xiao Chen hanya seorang Raja Bela Diri kelas rendah tahap awal, kelompok ini tidak mengkhawatirkan Xiao Chen sama sekali. Mereka membubuhkan nada ancaman berat saat berbicara. Keributan seperti itu langsung membuat warga sekitar keluar dan melihat-lihat. Guiwu telah memeras mutiara pengumpul roh milik orang-orang ini, membuat mereka marah selama beberapa waktu sekarang. Sayangnya orang-orang ini sendirian dan tidak sekuat Guiwu, sehingga tidak berani mengungkapkan amarahnya. Meskipun orang-orang ini melihat bahwa Xiao Chen bermaksud memberontak, tidak ada yang mengira itu akan berhasil. Bagaimanapun, dia sendirian, dan Guiwu telah maju ke Medial Great Martial Monarch, memperkuat posisinya. Bahkan jika Xiao Chen bisa mengalahkan kelompok orang ini, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk membalas dendam Guiwu. Pendekar pedang berpakaian hitam itu menunjuk ke arah Xiao Chen dan berteriak dengan tegas, serahkan mutiara pengumpul rohmu, jika tidak, kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini. Kelompok orang ini sedang mencari seseorang untuk dijadikan contoh bagi orang lain, untuk membangun kekuatan mereka sendiri. Mereka berharap Xiao Chen akan membuat keributan sehingga mereka bisa memukulinya. Hahaha, mari kita lihat bagaimana Anda akan mengambilnya. Xiao Chen tertawa, dan sosoknya bersinar, mengirimkan pukulan ke pendekar pedang berpakaian hitam itu. Pendekar pedang itu tersenyum dingin dan meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya. Bagus. Siu, saat pendekar pedang itu berbicara, Xiao Chen tiba-tiba berakselerasi. Saat sosoknya melintas, ia meninggalkan bayangan. Xiao Chen bergerak sangat cepat, dan tinjunya tampak semakin besar di mata pendekar pedang berpakaian hitam itu. Bagaimana dia begitu cepat? Pemandangan itu mengejutkan pendekar pedang berpakaian hitam itu. Dia baru menghunus pedangnya setengah saat pukulan itu mendarat di dadanya. Ledakan, intisari yang melonjak di kepalan tangan meledak, dan udara bergetar. Kekuatan yang dahsyat membuat tanah berguncang juga. Kekuatan ledakan menembus intisari pelindung pendekar pedang itu, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah dan menjatuhkannya ke belakang. Pedang pendekar pedang itu jatuh ke samping. Wajahnya jelas penuh ketakutan, dia terbatuk dan muntah seteguk darah lagi. Dia berkata dengan keras, serang bersama. Pukul dia sampai babak belur. Setelah mengatasi keterkejutan awal mereka, kelompok yang mengikutinya memulihkan akalnya dan dengan cepat bergegas maju, mengelilingi Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis, dan dengan membalikkan telapak tangannya, Lunar Shadow Sabre muncul di tangannya. Dia tidak menghunus pedang, dia hanya memasukkan intisarinya yang luas dan murni serta niat pedangnya yang 60% dipahami ke dalam sarungnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk Xiao Chen, dia bisa menguji maksud pedang sempurna yang dipahami 60% yang dia pahami dari teknik pedang Feng Xingsheng. Xiao Chen tetap tenang dan tenang. Meskipun ada serangan sengit dari kelompok Raja Bela Diri kelas rendah, dia bergerak dengan santai. Saat dia mengayunkan sarungnya, dia menghancurkan semua serangan yang datang. Setelah dia menemukan beberapa celah, dia menggunakan sarungnya untuk menyerang dengan kekuatan guntur. Niat pedang dan intisari meledak dan membuat berbagai sosok terbang. Setelah mereka mendarat, mereka tidak bisa bangun lagi. Xiao Chen tidak menarik pukulannya. Dia mematahkan setidaknya beberapa tulang orang yang dia pukul. Mereka perlu istirahat tidak kurang dari sebulan untuk pulih. Yang lainnya tercengang. Ini adalah hasil ketika Xiao Chen tidak menghunus pedangnya. Jika dia menunjukkan pedangnya, maka orang-orang di tanah akan mati semua. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Dengan intisari Xiao Chen yang kuat, dia memiliki keunggulan yang menekan dibandingkan orang-orang ini. Xiao Chen jelas hanya seorang Raja Bela Diri kelas rendah tahap awal. Namun, saat mereka bertarung,
dia dengan mudah mematahkan teknik bela diri orang-orang ini. Banyak orang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Sial, ujung sarungnya terjatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan suara keras yang bergema ke sekeliling. Pendekar pedang berpakaian hitam dan kelompoknya tidak dapat berdiri. Niat pedang yang tersisa di udara terus berdengung seperti pedang berharga yang bersenandung. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Dia masih belum memiliki kendali mutlak atas niat pedang yang 60% dipahaminya. Namun, keadaannya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Xiao Chen, jangan terlalu senang dulu. Tunggu saja Tuan Muda Gui menyelesaikan misinya dan kembali. Tunggu saja, pendekar pedang berpakaian hitam itu berteriak dengan kejam dari tempatnya tergeletak di tanah. Xiao Chen tersenyum lembut. Dia berkata dengan tenang, kalau begitu, sampaikan pesan ini kepada Gui Wu. Aku, Xiao Chen, akan menunggunya. Jika dia tidak datang kepadaku, aku akan pergi mencarinya. Sedangkan kamu bisa nyahlah sekarang. Di hadapan tatapan bingung orang-orang di sekitarnya, Xiao Chen mengangkat kakinya dan menendang pendekar pedang berpakaian hitam itu. Jumlah kekuatan dalam tendangannya sangat besar, menjatuhkan pendekar pedang itu dengan kecepatan yang sulit diimbangi oleh mata penonton. Hati yang dipenuhi amarah menghalangi keharmonisan pikiran seseorang. Seorang pria jantan tidak memiliki kebencian apapun yang tidak akan dia balas. Karena Gui Wu berani merebut mutiara pengumpul roh Xiao Chen, dia harus membayar harganya. Tidak peduli seberapa jauh dia, Xiao Chen akan mengambilnya darinya. Xiao Chen cepat atau lambat harus berurusan dengan Gui Wu. Bagaimana dia bisa takut akan ancaman pendekar pedang berpakaian hitam itu? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ada halaman tersendiri khusus untuk penggunaan murid sekte dalam di kota timur. Halaman-halaman ini memiliki ruang budidaya yang tenang, tempat latihan yang lengkap, dan lingkungan yang elegan, mereka bersih dan sederhana. Vena roh peringkat 1 di ruang budidaya hanya memasok penghuni halaman. Tinggal di tempat seperti itu 10 kali lebih baik daripada daerah pemukiman awal. Namun, harganya sangat tinggi. Sewa sebulan akan menelan biaya 200.000 batu roh kelas tinggi. Meskipun Xiao Chen merasa sakit hati karena hal ini, dia tetap menyewa halaman. Mampu memiliki Vena roh untuk dirinya sendiri sudah sepadan dengan harganya. Selain itu, dia juga membutuhkan tempat yang besar dan tenang untuk memahami maksud pedangnya. Xiao Chen menghabiskan 400.000 batu roh kelas tinggi dalam satu tarikan napas, membayar sewa selama 2 bulan. Seorang pelayan membawanya ke halaman yang ditugaskan kepadanya. Halamannya terletak di samping danau yang indah. Danau itu luas dan berkilauan. Pepohonan rimbun berjajar di tepi danau, bergoyang tertiup angin. Halaman serupa menghiasi tepi danau setiap beberapa ratus meter. Sebenarnya, ini adalah area di mana para murid sekte dalam berkantong tebal tinggal. Hanya para murid sekte dalam kaya yang telah berkultivasi selama beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, yang mampu membayar sewa mahal ini. Kebanyakan orang tidak akan mampu membelinya. Kakak senior Xiao Chen, ini tempat tinggal barumu. Sudah ada pembantu dan pembantu di halaman. Jika Anda lebih suka menyendiri dan diam, Anda bisa menyuruh mereka pergi. Pelayan itu memandang dengan hormat pada Xiao Chen sambil menunjuk ke gerbang. Xiao Chen melihat sekeliling dan merasa puas dengan lingkungan sekitarnya. Lalu dia berkata, kamu boleh pergi sekarang. Anda juga bisa membawa yang lain. Suruh saja mereka mengirimkan makanan seminggu sekali, dan itu sudah cukup. Setelah semua orang pergi, Xiao Chen berdiri di bawah pohon besar di taman. Dia mengingat kembali pertarungan antara Feng Xingsheng dan Ren Hua. Setelah beberapa saat, Xiao Chen memejamkan mata, tidak memikirkan apapun. Ia mulai memahami inspirasi yang didapatnya. Pepohonan di sekitarnya rimbun dan tinggi, tingginya lebih dari 100 meter. Saat angin bertiup, dedaunan berguguran, menari di udara dan berputar-putar di sekitar Xiao Chen. Rambutnya juga berkibar tertiup angin. Pada saat ini, dia mengenakan jubah putihnya dan memegang pedang bayangan bulan dengan tangan kirinya. Matanya terpejam seperti tertidur lelap. 4 hari, Xiao Chen berdiri di bawah pohon besar ini selama 4 hari. Dia tidak melakukan apapun, dia hanya berdiri diam seperti itu. Beberapa helai daun kuning bertengger di kepala dan bahunya. Tampaknya dia tidak menyadarinya dan dia juga tidak mengabaikannya, dia hanya berdiri di sana. Xiao Chen tampak seperti patung di halaman yang sunyi. Jika ada yang datang, sekilas mereka tidak akan menemukan bahwa ada orang hidup yang berdiri di taman. Pada suatu saat, Xiao Chen yang pendiam dan seperti ornamen tiba-tiba bergerak. Dia menggenggam pedangnya dengan tangan kanannya dan dengan santai menariknya. Dia tidak memperhatikan sudutnya. Dia tidak memiliki target atau tujuan apapun. Dia hanya menghunus pedangnya begitu saja dan menunjukkan apa yang telah dia pahami dalam beberapa hari terakhir. Siu, sehelai pedang Qi yang mempesona meledak di udara. Angin kencang bertiup, dan dedaunan beterbangan kemana-mana, memenuhi udara. Pedang Qi ini seperti pisau bedah yang presisi. Ia dengan lembut mengiris daun di udara, membelah daun di depannya menjadi 2. Kemudian,
Pedang Qi menghilang dalam sekejap, berubah menjadi riak dan menghilang ke udara. Angin masih bertiup, dan dedaunan tetap beterbangan. Seolah-olah untaian pedang Qi itu tidak pernah muncul. Lama-lama angin kencang mereda, dan dedaunan kering melayang ke tanah. Xiao Chen membuka matanya dan melihat sekeliling. Semuanya tampak sama. Jika bukan karena banyaknya daun yang terfragmentasi di tanah, tidak ada yang akan tahu bahwa Xiao Chen baru saja mengirimkan sehelai pedang Qi yang mengandung 60% niat pedang yang dipahami dan 50% intisarinya. Untaian pedang Qi yang kuat muncul dan menghilang secara diam-diam sedemikian rupa. Tak satu pun auranya bocor. Ketika Xiao Chen menyarungkan pedangnya, semuanya terputus dengan rapi, selesai dalam satu tarikan napas. Dia mengungkapkan senyuman tipis dan berkata, saya akhirnya mengirimkan serangan yang berisi niat pedang yang dipahami 60% sempurna. Namun, saya menghabiskan 4 hari untuk mempersiapkan serangan ini. Dalam pertarungan, lawanku tidak akan memberiku waktu sedetik pun untuk bersiap. Setelah merenung lebih lama, Xiao Chen mengeluarkan botol giok kecil dari cincin semesta dan mengeluarkan pil obat. Ini adalah pil jantung spiritual, pil obat peringkat 8 seperti pil pengumpul intisari. Ini untuk sementara dapat membantu pemahaman seorang kultivator tanpa efek samping apapun. Xiao Chen memperoleh ini dari murid Rising Sky Pavilion, Liu Feihu. Ini adalah saat yang tepat baginya untuk menggunakannya. Dia menelan pil hati spiritual, dan ketika energi obat menyebar, dia merasakan kepalanya menjadi jernih. Proses berpikirnya meluas tanpa batas, mencapai beberapa pemahaman berbeda tentang maksud pedang sempurna yang 60% dipahami. Xiao Chen sudah memiliki kemampuan pemahaman yang tinggi sejak awal. Jika tidak tinggi, dia tidak akan mampu memahami teknik pedang 4 musim miliknya. Dengan landasan seperti itu, pil hati spiritual memiliki efek yang jauh lebih besar pada dirinya. Pil hati spiritual hanya bertahan selama 10 menit. Namun, dia memperoleh banyak hal dalam 10 menit ini, termasuk pemahaman yang lebih dalam tentang maksud pedang yang sempurna. Siu, siu, siu. Keraguan dan pikiran berkabut Xiao Chen menjadi jernih. Dia mengirimkan 3 serangan, masing-masing dengan sempurna menggabungkan niat pedang dan pedang Qi, tidak membocorkannya. Selama 3 hari berikutnya, dia menghabiskan 3 pil hati spiritual yang tersisa. Sekarang, ketika dia mengirimkan pedang Qi, itu berisi maksud pedang yang dipahami 60% dengan sempurna. Dia bisa melepaskan atau menariknya sesuka hatinya tanpa memerlukan banyak persiapan. Dia bisa dengan sempurna menggabungkan niat pedangnya dengan pedang Qi dalam serangan biasa. Kemudian, Xiao Chen berlatih teknik pedang 4 musim di halaman. Tanpa diduga, setelah dia menguasai kendali sempurna atas niat pedang yang 60% dipahami, dia memperoleh pemahaman baru untuk setiap gerakan teknik pedang 4 musim. Kekuatan tepuk pertama guntur musim semi, terbakar hingga kehancuran, orang yang ditakdirkan di perairan musim gugur, dan embun beku yang berduka meningkat secara signifikan, memberikan kejutan yang menyenangkan bagi Xiao Chen. Setelah dia selesai berlatih musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, dia merasa senang. Kemudian, dia mempraktikkan gerakan terakhir teknik pedang 4 musim, siklus musim, dalam satu tarikan napas. Saat itu juga, pemandangan dari segala musim muncul di halaman. Bunga persik di bulan April, meteor di bulan Juli, angin musim gugur di bulan Oktober, dan salju di bulan Januari. Semua ini muncul bersamaan dan saling terkait satu sama lain. Xiao Chen mengayunkan pedangnya dan, dengan dukungan niat pedang sempurna yang dipahami 60%, kekuatan siklus musim berubah menjadi cahaya warna-warni. Ledakan, sebuah kekuatan besar meledak, dan pilar air yang mengejutkan muncul di danau. Lebarnya 100 meter dan tingginya beberapa kilometer. Sekilas terlihat sangat megah. Xiao Chen tersenyum tipis dan menyarungkan pedangnya. Kekuatan yang menggerakkan pilar air langsung lenyap. Volume air yang sangat besar segera turun kembali. Para murid kaya yang tinggal di daerah yang sama semuanya merasakan kekuatan itu. Mereka segera keluar dari halaman dan melihat sekeliling. Danau itu beriak tanpa henti. Namun, kekuatan yang luar biasa kuat dari sebelumnya tidak lagi terasa, membingungkan semua orang. Aneh, aku ingin tahu senior mana yang menguji teknik bela diri barunya sebelumnya. Murid sekte dalam yang keluar menggelengkan kepala dengan lembut dan kembali ke halaman masing-masing dengan ekspresi curiga. Xiao Chen berbisik pada dirinya sendiri, kekuatan niat pedang yang dipahami 60% sungguh luar biasa. Tidak heran Feng Xingsheng mampu mengalahkan Ren Hua dalam satu gerakan saat itu. Jika jenius dari dunia pertempuran, Ren Hua, tidak membuat kemajuan apapun, mengingat kekuatan Xiao Chen sekarang, dia yakin memiliki peluang kemenangan 70%. Xiao Chen, pergi dari sini. Saat Xiao Chen merenung dan bersiap untuk keluar, teriakan keras datang dari seberang danau. 18 pilar air yang terhubung keluar dari danau yang sekarang tenang. Xiao Chen mendongak dan menatap ke kejauhan. Dia segera melihat Gui Wu yang baru saja menyelesaikan misinya dan bergegas kembali. Sekelompok orang mengikuti di belakang Gui Wu, masing-masing melepaskan aura menakutkan dan niat membunuh.
Di jalan sepanjang pantai seberang, murid sekte dalam dari daerah pemukiman Xiao Chen sebelumnya semuanya berlari juga. Jika tebakan Xiao Chen benar, Guiwu pasti menyebarkan berita itu dengan sengaja. Dia mungkin ingin mengalahkan Xiao Chen di hadapan semua orang, membangun kembali kekuatannya, mendapatkan kepercayaan dari faksinya sendiri, dan memamerkan kekuatan faksinya. Seminggu yang lalu, Xiao Chen melukai semua bawahan yang dikirim Guiwu untuk mengumpulkan mutiara pengumpul roh. Jika Guiwu tidak bisa membalaskan dendam mereka, dia tidak akan bisa menjadikan dirinya sebagai faksi utama di sekte dalam. Di masa depan, tidak ada yang mau mendengarkannya. Kamu akhirnya datang. Saya telah menunggu sangat lama. Xiao Chen tersenyum tipis dan mendorong dari tanah. Dia melayang ke udara dan terbang ke tengah danau. Air danau melonjak dalam waktu lama, naik turun. Pantulan langit biru dan awan putih terdistorsi seolah-olah danau tersebut mempunyai arus bawah yang dalam. Segera, Xiao Chen mendarat dengan stabil di permukaan air. Kemudian, dia menatap dengan tenang ke arah Guiwu, yang berada di seberang pantai. Memang benar, Guiwu telah menembus hambatan Raja Bela Diri kelas rendah dan menjadi Raja Bela Diri kelas medial. Agar Guiwu bisa membuat banyak kemajuan sebagai murid sekte dalam pendatang baru, dia cukup mampu. Namun, hanya itu saja. Ranah budidaya Guiwu tidak terlalu mengejutkan. Target Xiao Chen bukanlah Guiwu, menembaknya hanya akan membuang-buang usaha. Xiao Chen umumnya tidak marah. Namun, begitu marah, dia akan menginjak-injak lawannya secara permanen, menyelesaikannya untuk selamanya. Sekarang inilah cara dia melakukan sesuatu. Wajah kurus Guiwu terasa dingin dan tanpa ekspresi. Niat membunuh muncul di matanya saat dia menatap Xiao Chen. Saya tahu bahwa Anda tidak akan menyerah begitu saja. Namun, aku tidak menyangka kamu bisa menimbulkan keributan sebesar itu. Xiao Chen tidak hanya menolak menyerahkan mutiara pengumpul roh, tetapi dia juga mengalahkan semua bawahannya. Tindakannya telah memberikan pukulan telak bagi faksi Guiwu. Akibatnya, Guiwu kehilangan kredibilitas dan prestise. Para pemimpin faksi lain saat ini berkumpul di sini, bersembunyi di tengah kerumunan. Jika Guiwu tidak bisa mengalahkan Xiao Chen, faksi lain akan segera menyerang faksinya, melenyapkannya selamanya. Menganggapnya lucu, Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, kirim. Kata ini tidak ada dalam kamus saya. Anda hanya menerima begitu saja. Xiao Chen, izinkan aku bertanya sekali lagi, apakah kamu benar-benar akan melawanku? Jika kamu meminta maaf kepadaku atas masalah hari itu dan menyerahkan mutiara pengumpul roh, aku dapat melepaskanmu hari ini. Teriak Guiwu dengan dingin, melepaskan auranya dan menekannya pada Xiao Chen. Jelas, dia ingin menaklukkan Xiao Chen menggunakan auranya terlebih dahulu. Membiarkan aura yang tampak padat melonjak, Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Aura mengamuknya seberat gunung, menyebabkan air danau melonjak tanpa henti, gelombang naik turun. Para murid sekte dalam yang mendapat berita bahwa Guiwu membocorkannya semuanya menyaksikan tanpa berkedip sejenak. Murid sekte dalam ini benar-benar ingin tahu dari mana Xiao Chen, murid yang belum pernah terdengar sebelumnya dari alam kubah langit, mendapatkan kepercayaan dirinya. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menantang raksasa pendatang baru dari sekte dalam, Guiwu? Menurutmu siapa yang akan menang? Para pemimpin dari 5 faksi besar sekte dalam berdiri di sudut biasa-biasa saja untuk menyaksikan pertempuran secara diam-diam. Orang yang berbicara adalah yang terkuat dari 5 pemimpin, Yu Ziqiang. Di sampingnya ada Meng Hongguang, Feng Wuheng, Bai Zihao, dan Lan Feichen. Mendengar ini, Lan Feichen, yang pernah bertukar jurus dengan Guiwu sebelumnya, berkata, tidak banyak yang perlu ditebak. Xiao Chen pasti akan kalah. Guiwu mempraktikkan teknik pertahanan yang aneh. Saya hanya berhasil mengalahkannya setelah 1000 gerakan dan menghabiskan intisarinya. Selanjutnya, pada saat itu, Guiwu masih merupakan Raja Bela Diri kelas rendah. Sekarang dia telah maju ke Medial Great Martial Monarch, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Feng Wuheng menambahkan dengan tenang, di mata kami, Guiwu ini mungkin bukan apa-apa. Namun, seharusnya tidak sulit baginya untuk mengalahkan Xiao Chen ini. Bai Zihao dan Meng Hongguang juga mengungkapkan pemikiran serupa. Mereka percaya bahwa Xiao Chen pasti akan kalah. Yu Ziqiang tersenyum lembut dan bertanya, kalau begitu, mengapa kalian semua di sini untuk menyaksikan pertempuran tak berarti ini? Keempatnya tersenyum malu. Bai Zihao berkata, setiap orang mungkin memiliki niat yang sama. Seleksi pewaris sejati berikutnya akan dimulai dalam beberapa bulan. Xiao Chen ini pasti memiliki kemampuan karena dia bisa membunuh 7 pembunuh angin hitam. Merupakan hal yang baik baginya untuk menguji kekuatan Guiwu. Kalian semua mungkin ingin melihat sejauh mana pertumbuhan Guiwu, kan? Feng Wuheng menghela nafas pelan, kedua orang dari alam bawah ini sungguh luar biasa. Kekuatan Situ Gang berbicara sendiri. Guiwu ini juga merupakan ancaman besar bagi kita. Saat beberapa orang berbicara, Guiwu perlahan kehilangan kesabarannya. Meskipun dia menekan Xiao Chen dengan auranya, Xiao Chen tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan sama sekali.
Xiao Chen tetap tenang dan santai. Saat ombak naik turun, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Dia berdiri di sana seperti gunung, tidak bergerak sama sekali. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura seperti ini. Gui Wu berteriak dengan ganas dan menghunus pedangnya. Ujung pedangnya bergetar saat dia dengan santai mengirimkan pedang Qi dan melompat ke Xiao Chen. Saat Gui Wu bergerak, pedang Qi itu disapu oleh Xiao Chen dan tenggelam ke dalam danau. Ketika Xiao Chen menghindari pedang Qi itu, Gui Wu telah tiba di hadapannya. Pedangnya berkedip, auranya ditarik saat menusuk Xiao Chen. Sial, Xiao Chen dengan cepat menarik lunar Shadow Sabre miliknya dan dengan santai menangkis serangan ganas itu. Bang! Tiba-tiba, sebuah pilar air muncul dari air di belakangnya. Pedang Qi yang dikirim Gui Wu sebelumnya meledak di kedalaman danau. Letusan besar tersebut menciptakan pusaran air. Air di sekitarnya turun 2 meter. Xiao Chen tiba-tiba jatuh ke bawah. Begitu Xiao Chen tenggelam, Gui Wu tertawa terbahak-bahak. Dia menciptakan bunga pedang dan menarik kembali tangan kanannya. Ratusan gambar pedang tiba-tiba menyatu, dan pedang Gui Wu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan cemerlang yang melonjak dengan maksud pedang. Ternyata serangan pertama yang dilancarkan Gui Wu tidak dilakukan begitu saja melainkan untuk menciptakan celah tersebut. Melihat situasi seperti itu, Meng Hongguang mau tak mau berkata, bagus sekali. Dengan ini, pertempuran ini akan segera berakhir. Karena lawannya tidak memiliki celah apapun, Gui Wu menciptakannya sendiri. Kemudian, dia menangkap peluang untuk menekan lawannya dalam satu gerakan. Skema Gui Wu sangat mengesankan. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Memang benar Gui Wu ini tidak bisa dianggap remeh. Gui Wu dapat menciptakan peluang ideal untuk dirinya sendiri dalam 2 gerakan. Melihat bahwa dia tidak akan bisa menghindari ujung pedang yang mendekati dadanya tepat waktu, Xiao Chen tidak repot-repot mencoba. Dia mengedarkan intisarinya dan memasukkan niat pedang yang telah dipahami 60% ke dalam pedangnya, menciptakan pedang Qi yang padat, dan bentrok langsung dengan pedang di udara. Bang! Sesuatu yang aneh terjadi. Gui Wu telah mengambil inisiatif dan memanfaatkan saat Xiao Chen tenggelam dan tidak bisa bergerak untuk menyerang. Namun, serangan balik Xiao Chen menjatuhkannya kembali. Kaki Gui Wu tergelincir di permukaan danau, menendang dinding air di kedua sisinya saat dia bergerak mundur. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang, banyak yang tidak mengerti apa yang terjadi. Gui Wu baru saja memegang keunggulan absolut. Bagaimana Xiao Chen memaksanya kembali? Lan Fei Chen, yang bertukar gerakan dengan Gui Wu, bahkan lebih tercengang. Itu tidak mungkin. Mengingat teknik pertahanan Gui Wu dan budidaya Xiao Chen yang rendah, Gui Wu seharusnya mampu bertahan melawan intisari serangan ini. Berbalik, Xiao Chen mendorong udara dan mengatur napas. Kemudian, dia segera mengendarai gambar Azure Dragon, bergegas menuju Gui Wu. Kejutan di hati Gui Wu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tanpa diduga, teknik bertahan yang selama ini ia andalkan gagal meredam kekuatan serangan balik Xiao Chen. Sebelum Gui Wu terkejut lama, Xiao Chen sudah maju terus dengan niat pedang sempurna yang 60% dipahami dimasukkan ke dalam pedangnya. Guntur menggelegar. Xiao Chen melakukan gerakan pertama teknik pedang 4 musim, potongan pedang musim semi. Masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, Gui Wu mengedarkan intisarinya dan memiringkan tubuhnya ke samping, berniat menghilangkan semua kekuatan serangan ini. Bang! Gui Wu memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali, mendarat di permukaan air dalam keadaan yang agak menyedihkan. Terbakar hingga kehancuran. Setelah mendorong Gui Wu kembali dalam satu gerakan, Xiao Chen memanfaatkan momentumnya untuk mengeksekusi gerakan teknik pedang 4 musim dengan kekuatan paling eksplosif. Bang! 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 Xiao Chen mengeksekusi teknik pedang 4 musim tanpa henti. Dia hanya seorang raja bela diri kelas rendah, tapi dia terus-menerus memaksa Gui Wu mundur, menghilangkan aura ganas Gui Wu yang sebelumnya. Adegan seperti itu membuat semua orang terbelalak kaget. Adegan kekalahan Xiao Chen yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, mereka melihat ini. Orang yang ditakdirkan di perairan musim gugur. Cahaya pedang yang lembut menyala, seperti seorang gadis cantik yang tersenyum tipis, dan menjatuhkan Gui Wu ke dasar danau seperti dia adalah bola meriam. Xiao Chen mengendarai gambar Azure Dragon di udara selama beberapa waktu. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia mengamati danau yang sekarang tenang seperti sedang mencari sesuatu. Para murid sekte dalam di tepi danau terkejut dan tidak bisa berkata-kata. 4 gerakan, Xiao Chen hanya menggunakan 4 gerakan untuk mengalahkan Gui Wu. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Siklus musim, pertumbuhan tanpa akhir. Tatapan Xiao Chen tiba-tiba berhenti di area danau yang tenang. Fenomena misterius musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin muncul dalam siklus ketika cahaya pedang 7 warna muncul. Apa yang sedang dilakukan Xiao Chen? Apakah pertarungannya belum berakhir? Banyak murid sekte dalam mau tidak mau merasa penasaran. Mereka tidak dapat memahami tindakan Xiao Chen. Ledakan. Sebelum mereka selesai menyuarakan keraguan mereka, pusaran air besar muncul di danau.
Pilar air raksasa selebar 300 meter melesat setinggi beberapa kilometer ke langit. Suaranya memekakkan telinga seperti akhir dunia. Ledakan, ini mengejutkan para penonton sebelum mereka sempat menguatkan diri. Ketika murid sekte dalam melihat ke atas, mereka melihat seseorang dengan pakaian compang camping di puncak tiang air. Masalah ini akan sulit ditutup-tutupi. Terlempar setinggi beberapa kilometer di udara, orang itu jatuh lemas ke tanah seperti karung pasir. Guiwu mendarat di pantai. Benturan dahsyat tersebut menghasilkan ledakan yang keras. Tubuhnya yang terbuka memantul dengan kuat ke tanah beberapa kali sebelum berhenti. Darah mengucur dari sudut bibir Guiwu. Luka menutupi seluruh tubuhnya. Dia sangat lemah, penglihatannya sekarang kabur. Siu, gambar Azure Dragon di bawah Xiao Chen meraung saat bergerak ke atas dan ke bawah, langsung tiba di hadapan Guiwu. Para murid di sekitarnya segera mundur, tatapan yang diarahkan pada Xiao Chen dipenuhi ketakutan. Sebelumnya, Xiao Chen jelas telah mengalahkan Guiwu, meninggalkan Guiwu tenggelam ke dalam danau dalam keadaan yang menyedihkan tanpa keberanian untuk menunjukkan dirinya. Namun, dia tidak melepaskan Guiwu. Dia memaksa Guiwu keluar dari persembunyiannya dari dasar danau. Dari sini, sudah jelas bahwa itu Bladesman berjubah putih yang tampaknya pemarah juga merupakan karakter yang kejam. Guiwu, yang tergeletak di tanah, sedikit pulih. Ketika dia melihat Xiao Chen di hadapannya, ketakutan memenuhi hatinya. Dia bergegas mundur dengan tangannya tanpa henti. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu aku harus tunduk pada dirimu yang sekarang? Hari ini, Xiao Chen telah benar-benar mengalahkan Guiwu, memukulinya dengan kejam di hadapan semua orang. Guiwu tidak akan bisa pulih dari luka-lukanya tanpa waktu setengah tahun untuk pulih. Adapun bayangan di hatinya, dia tidak akan pernah bisa mengatasinya. Xiao Chen hanya tidak mau bergerak. Namun, ketika dia bergerak, itu akan menjadi tegas dan kejam. Dia akan menginjak-injak lawannya dengan kejam, tidak pernah membiarkannya bangkit kembali. Melihat keadaan Guiwu yang menyedihkan, Xiao Chen tersenyum dingin dan mengusirnya. Dia dengan lembut berbalik dan mendorong tanah untuk terbang kembali ke halaman rumahnya. Tiba-tiba, di sisi lain danau, pemimpin terkuat dari 5 faksi besar, Yu Ziqiang, berseru, itu adalah niat pedang yang dipahami 60% sempurna. Ekspresi 4 orang lainnya berubah. Mereka merasakan ancaman yang mengerikan di hati mereka. Lan Feichen berkata, hanya Feng Xingsheng yang mampu mencapai 60% niat pedang yang dipahami dengan sempurna di 18 provinsi selatan kami. Mungkinkah orang ini sekuat Feng Xingsheng? Ini jelas merupakan niat pedang yang dipahami 60% sempurna. Hanya dengan menggabungkan intisari sepenuhnya dengan niat pedang, Xiao Chen akan mampu mematahkan teknik pertahanan Guiwu, desah Feng Wuheng. Meng Hongguang juga menghela nafas dengan lembut, awalnya, saya pikir kita akan dapat melihat Guiwu mengungkapkan kekuatannya. Tanpa diduga, sekarang ada Xiao Chen yang lebih merepotkan. Yu Ziqiang tersenyum santai. Semuanya, jangan terlalu berkecil hati. Feng Xingsheng dikenal sebagai ahli pedang terbaik di 18 provinsi selatan. Dia juga merupakan pewaris sejati Paviliun Bulan Purnama. Dia tidak mendapatkan gelarnya sebagai ahli pedang terbaik dengan mengandalkan niat pedang sempurna yang dipahami 60%. Xiao Chen jauh dari sebanding dengan dia. Kami masih memiliki peluang. Kakak senior Yu, maksudmu? Mata Bai Zihao berbinar, seolah dia memikirkan sesuatu. Senyuman sinis muncul di wajah Yu Ziqiang saat dia berkata, orang ini memiliki potensi yang luar biasa. Namun budidayanya masih jauh dari kita. Meskipun dia belum berkembang, kami akan memiliki banyak peluang. Lan Feichen berkata dengan dingin, itu benar. Sudah ada satu Yun Feiyu yang telah menindas kita selama bertahun-tahun. Jika ada orang lain di Xiao Chen yang merebut sumber daya kita, kita tidak akan pernah bisa menjadi pewaris sejati seumur hidup ini. Kakak senior Yu, kamu memiliki kultivasi tertinggi. Kami akan mendengarkanmu. Orang lain bahkan tidak memikirkannya. Mereka langsung menyetujui saran Yu Ziqiang. Yu Ziqiang tersenyum dingin dan berkata, masalah ini memerlukan perencanaan jangka panjang. Namun, pada saat ini, ada orang bodoh yang bersedia menguji Xiao Chen untuk kita. Pendekar berjubah putih, kita masih belum memutuskan pemenang di antara kita, namun kamu sudah berpikir untuk pergi. Kerumunan menoleh dan melihat si Tugang tertawa terbahak-bahak di antara sekelompok murid medan pertempuran. Dia melayang ke udara dan melayangkan pukulan ke punggung Xiao Chen. Raungan naga bergema ketika Xiao Chen merasakan ledakan sonik di belakangnya. Gambar Azure Dragon di bawahnya sepertinya telah mencapai titik di mana pikiran mereka terhubung. Tanpa memerlukan bimbingan apapun dari Xiao Chen, gambar Azure Dragon berputar, langsung membalikkan Xiao Chen. Saat menghadapi pukulan tirani ini, Xiao Chen sedikit menyipitkan mata. Dia tidak berani gegabah. Dia langsung membuka 12 titik akupuntur di lengan kanannya dan meninju juga. Bang! Ledakan yang mengerikan terdengar. Danau yang baru saja tenang kembali melonjak, mengirimkan 81 pilar air ke langit. Air danau jatuh dari langit seperti hujan, membasahi keduanya.
Keduanya mundur masing-masing 100 langkah. Ketika mereka mendorong kuat-kuat ke arah air, pilar-pilar air tambahan melesat ke langit, itu pemandangan yang sangat menakjubkan. Si Tugang tersenyum dan berkata, ini bagus. Terima pukulanku yang lain. Mengaum, mengaum, mengaum. Angin dan awan 10 kilometer di langit di belakang Si Tugang berubah. Gambar samar raksasa purba muncul di lapisan awan putih. Raksasa itu tingginya ratusan meter dan memiliki aura seberat gunung. Ia mendongak dan meraung, mengaduk awan sejauh 5 kilometer. Si Tugang menggunakan momentum yang luar biasa ini dan menginjak danau dengan keras. Dia merentangkan tangannya dan terbang seperti batu besar. Kemudian, dia mengirim pukulan lagi ke Xiao Chen. Xiao Chen mengangkat alisnya. Dia mengenali ini sebagai garis keturunan raksasa kuno yang dibanggakan dan terkenal oleh orang-orang di dunia pertempuran. Saat ini, Si Tugang telah mengaktifkan garis keturunannya. Itu mengejutkan dan memiliki aura yang mengesankan. Intisari yang disempurnakan Xiao Chen 2 kali dengan cepat beredar ke seluruh tubuhnya, mengalir ke seluruh meridian besar dan kecil tubuhnya seperti ribuan sungai yang bergelombang. Aura yang selama ini disembunyikan Xiao Chen tiba-tiba meletus. Raungan naga bergema di dadanya, tidak membiarkan aura lawannya menekannya. Sebelum Si Tugang tiba, Xiao Chen menggabungkan Vital Ki dan intisarinya, mengeksekusi Berserk Dragon Fist. Bang, 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 saat kepala naga itu meraung, kedua tinju itu bentrok. Aura yang kuat menyebar ke sekeliling. Danau itu terbelah di tengah, membentuk gelombang setinggi 200 meter yang melonjak menuju pantai. Brengsek, gelombang besar itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Murid sekte dalam yang datang untuk menonton mengutuk dan dengan cepat terbang menjauh. Huci, serangan ini menyebabkan Xiao Chen mundur 300 meter. Ki dan darahnya melonjak tanpa henti, organ dalamnya bergetar. Beberapa darah keluar dari sudut bibir Xiao Chen. Sebelumnya, Xiao Chen telah menggunakan teknik pedang 4 musim dan menghabiskan banyak intisari saat berlatih. Kemudian, dia menggunakan teknik pedang 4 musim lagi saat bertarung dengan Gui Wu. Sekarang, dia hanya memiliki seperempat dari intisarinya. Jadi, ketika Xiao Chen menggabungkan Vital Ki dan intisarinya, dia tidak mencapai setengah dari kekuatan biasanya. Sebelum Si Tugang, yang telah mengaktifkan garis keturunan raksasa kuno, ia lebih rendah. Saat Si Tugang melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia tampak sangat sombong saat bersiap melancarkan serangan lain sebelum celah di danau menutup kembali. Ledakan. Namun, pada saat ini, seuntai api biru membakar awan putih di atas kepala Si Tugang. Saat api biru menyebar, separuh langit terbakar. Cakar naga yang mengepal turun dari langit, jatuh menuju Si Tugang. Pemandangan ini mengejutkan Si Tugang saat dia dengan cepat mengirimkan pukulan ke tangan naga ini. Namun, tinju naga yang turun memiliki keunggulan gravitasi. Terlebih lagi, dia tertangkap basah, dia tidak punya waktu untuk memanfaatkan momentum raksasa kuno itu. Tinju naga itu menjatuhkan Si Tugang ke dasar danau. Pada titik ini, air danau yang terbelah menyatu. Kekuatan serangan ini lebih dari 5 ton. Bahkan teman-teman Si Tugang dari dunia pertempuran mau tidak mau mengkhawatirkannya. Puci, air memercik saat Si Tugang melompat keluar. Darah keluar dari sudut bibirnya. Kemejanya compang camping, memperlihatkan tubuh berotot dan otot penuh daya ledak. Brengsek, Si Tugang tidak menyangka bahwa meskipun dia memiliki keuntungan, Xiao Chen masih bisa membodohinya. Si Tugang menjadi bingung dan frustrasi ketika dia bangkit dan melayang ke udara. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dengan menggunakan indera spiritualnya, dia sudah mengantisipasi arah yang akan diambil Si Tugang setelah melompat keluar dari air. Dia mengarahkan tangan kanannya ke langit dan berkata dengan tenang, cakar membakar surga. Xiao Chen membakar Vital Ki-nya, dan asap biru keluar dari Tianmen Acu Point miliknya. Sepetak besar awan putih menyala, dan cakar biru menukik turun dari langit. Cakar itu berisi kekuatan 9 langit dan menjatuhkan Si Tugang kembali ke air. Kemarahan naga, nyala api yang membakar langit. Tidak ada manusia yang bisa bertahan melawan hal ini. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang. Yu Ziqiang berkata dengan ekspresi cemberut, saya awalnya berpikir bahwa dia pasti akan kalah telak dari Si Tugang karena intisarinya hampir habis. Di luar dugaan, ia masih memiliki tubuh fisik yang kuat. Dia bisa mencapai kekuatan 500 ton hanya dengan Vital Ki saja. Mengepalkan giginya, Feng Wuheng berkata, kita harus melenyapkan orang ini. Jika tidak, kita semua bisa melupakan menjadi pewaris sejati. Dia adalah ancaman yang lebih besar daripada Si Tugang atau Gui Wu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di seberang pantai, seorang pria berjubah ungu berdiri dengan tenang di atas salah satu pohon tinggi. Aura pria berjubah ungu itu tampak menyatu sempurna dengan pepohonan. Meski berdiri di depan mata, tidak ada yang memperhatikannya. Sekilas, dia tampak seperti dahan pohon, sama sekali biasa-biasa saja. Tidak buruk, selain memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, prestasinya dalam teknik sabre sebenarnya cukup bagus. Orang ini adalah Chen Xiao,
salah satu dari dua pewaris sejati yang menerima Xiao Chen dan kelompoknya. Senyuman terangkat dari sudut mulut Chen Xiao saat dia berkata, namun, hanya itu saja. Intisarinya akan segera habis. Kedua teknik tinju yang luar biasa ini fungsinya dengan membakar vital ki-nya. Dia akan kehabisan tenaga. Saya harus mengambil tindakan untuk membantu orang ini. Dia memiliki potensi yang cukup bagus, dia layak dijadikan teman. Tepat setelah Chen Xiao berbicara, dia terbang dengan ringan ke tengah danau, seperti daun jatuh yang terbawa angin. Si Tugang merasa sangat tertekan di dasar danau. Kali ini, dia telah memetik pelajarannya. Dia menahan napas dan menyimpan momentum raksasa kuno itu sebagai persiapan untuk menghabiskan setengah intisarinya dan menghancurkan Xiao Chen sampai mati dengan satu pukulan. Ledakan. Danau itu melonjak seolah-olah ada makhluk raksasa yang menggeram di dalamnya. Ombaknya memercik, dan semua orang bisa merasakan kekuatan mengerikan muncul di bawah air. Pendekar berjubah putih, saatnya mati. Pilar air melesat ke udara. Momentum si Tugang mencapai puncaknya saat ia melompat keluar dari air. Dia meraung dengan ganas, dan nyala api kemasan menyelimuti seluruh tubuhnya saat dia mengirimkan pukulan ke Xiao Chen. Namun, sebelum si Tugang sempat bereaksi, sosok ungu melintas dan menendang dadanya. Sudut tendangan itu kebetulan mengenai satu-satunya titik lemahnya. Intisari yang terkandung dalam tendangan itu bahkan lebih mengerikan. Itu beberapa kali lebih kuat dari puncak Raja Bela Diri kelas medial, seluas lautan. Si Tugang tidak tahan sama sekali. Dia segera memuntahkan seteguk darah. Api di sekujur tubuhnya lenyap, dan dia terjatuh kembali ke dalam air dalam keadaan yang lebih menyedihkan. Salah satu dari 9 pewaris sejati, Chen Xiao. Tanpa diduga, dia juga ada di sini. Ekspresi Yu Ziqiang dan yang lainnya berubah. Kecurigaan muncul di mata mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Chen Xiao muncul di sini mengingat statusnya. Dipenuhi amarah, si Tugang melompat keluar dari air lagi. Dia mengabaikan luka-lukanya dan langsung mengumpat, sial, siapa yang berani menendangku? Apakah kamu lelah hidup? Ketika Chen Xiao mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Dia bergerak cepat dan mengirimkan tendangan keras lainnya. Si Tugang yang baru saja keluar dari air bahkan tidak sempat melihat Chen Xiao dengan jelas sebelum dipaksa kembali ke dalam danau. Orang-orang di dunia pertempuran selalu mudah marah. Ketika si Tugang pulih, dia segera melompat keluar. Tanpa menyeka air dari wajahnya, dia terus mengumpat, persetan dengan adikmu. Mana yang menendangku? Haha, ayo, terus kutuk aku. Chen Xiao tersenyum tipis dan tidak menjelaskan apapun. Dia segera mengirimkan tendangan lagi, mendorong si Tugang kembali ke air. Orang-orang di dunia pertempuran memucat ketika mereka menyaksikan jenius di dunia pertempuran, si Tugang, berulang kali ditendang ke dalam danau dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka merasa sangat malu. Jika itu adalah orang lain, orang-orang di dunia pertempuran akan mengabaikan aturan dan bergegas maju bersama. Namun, ini adalah pewaris sebenarnya Chen Xiao. Mereka mungkin merasa marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan atau melakukan apapun. Gemuruh, gemuruh. Kali ini, si Tugang akhirnya sadar. Dia menyadari bahwa seseorang yang luar biasa telah tiba. Dia menahan napas saat dia dengan hati-hati keluar dari air, memperlihatkan hanya separuh kepalanya saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati.